Sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya apabila acara dibuka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, tiada kata cukup dalam berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Ayuyan Rusita, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara Orange Tutorial pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke agenda inti dari Orange Tutorial, yaitu pemaparan soal-soal dan pembahasan dari Mas Berlian Widiwela Pamungkas, selaku tutor transfer massa dan panas pada siang hari ini. Halo Mas Ian. Sudah bergabung kan ya Mas? Gimana Mas kabarnya? Gimana Mas? Suaraku udah masuk jelas apa ya, kurang? Aman Mas, aman. Oh. Ini sudah siap ya Mas untuk memberikan tutor? Ya. Oke. Karena Mas Ian sudah siap, maka sesi pembahasan bisa segera dimulai. Kepada Mas Ian, waktu dan Zoom saya persilahkan. Saya langsung izin, saya share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya, terima kasih ya semuanya udah menyempatkan mau semangat belajar buat TMP. Ya, semoga agenda pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga kalian EAS-nya juga lancar, juga semua urusan di Tekim dan maupun di luar Tekim juga dimudahkan. Baik, mungkin yang bisa on cam biar lebih interaktif, mungkin juga boleh on cam, monggo. Kalau yang berkendala nggak apa-apa kalau masih pengen off cam. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Namaku Berlian Widiwela Pamungkas, biasanya dipanggil Ian aja, dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Ya, kesempatan pada ini aku mau sharing tentang transfer massa dan panas, kalian biasanya TMP. Mungkin yang kalian masih belum persiapin buku Gian Koplis, siapin. Mungkin aku mau sambil buka-buka bukunya biar ngingetin rumus-rumusnya, persamaannya, mungkin sebagian penurunan. Oke, mulai dari pertama. Soal pertama jadi langsung. Ya, ini mungkin pertama dari aku ambil kebanyakan dari buku Gian Koplis. Soalnya kebanyakan aku dulu di EAS-ku juga banyak yang dasar-dasarnya dari soal buku Gian Koplis ini sendiri. Mungkin juga kalian udah udah familiar dan juga udah dikasih soal-soal tugas sama dosen. Jadi mungkin lebih kayak biasain lagi. Oke, yang pertama ini kita bahas dengan soal transfer panas dulu ya. Yang pertama mungkin buka aja soalnya, yaitu tentang ruang dingin yang terisolasi, di mana kita disuruh untuk menghitung fluxnya atau panas per luasan area yang di dalam ruang isolasi dengan suhu ruangan tersebut 299,9 Kelvin. Dan kemudian di dalamnya itu, inside temperaturnya itu 276,5 Kelvin. Kemudian dengan tebal dari temboknya, dindingnya itu adalah 25,4. Dengan bahan materialnya adalah cardboard dan memiliki K yang sudah diketahui adalah 0,0433 W per M per Kelvin. Ya, mungkin biar mudahkan ilustrasinya, mungkin biasain kalau mau ngerjain soal, kalau misalkan bisa digambar langsung digambar, jadi sekalian diketahuinya biar mudah kita menyampaikan ke penilainya juga. Ya, gambarnya kayak di samping mungkin ilustrasinya.
kemudian yang beberapa yang diketahui tentang koefisien masanya. Nah, di sini kita pakai hukum Fick, hukum Fourier maksudku, hukum Fick. Yang mana di persamaan 41.2. Mungkin udah paham ya semuanya tentang ini atau belum, asalnya kok bisa jadi seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai persamaan ini. Oke, mungkin langsung paham, udah paham ya. Jadi mungkin diturunin, udah kalian pelajarin, terus masukin semua nilainya, terus fluxnya itu hasilnya 39,8906 watt per meter kubik. Mungkin ini aku skip aja, mungkin kalian pelajari sendiri, mungkin aku share PPT-nya nanti. Oke. Terus lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu. Gimana moderator? Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait pembahasan soal yang pertama, bisa langsung menggunakan fitur raise hand, atau jika berhalangan bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Iya, mungkin nanti aja ya. Oke, lanjut aja nomor ke subbab 2, ini tentang silinder, konduktivitas silinder, di mana yang di dalam ini suruh menurunkan rumus yang dari persamaan 4111, nah, kemudian suruh membuktikan KM-nya itu sesuai dengan persamaan 42,42.3. Ya mungkin sambil lihat di buku Gen Koplis ya persamaan-persamaannya. Jadi sini persamaannya udah aku tulis lagi. Sini ada 41.11 itu ada K sama dengan A plus B, B kali T, temperatur. Dan persamaan 4.2 itu ada KM, itu sama dengan A plus B T1, T inside atau T outside, mungkin ditambah T2 per 2. Ini adalah T-man-nya, temperatur man-nya. Kemudian balik lagi ke persamaan yang jadi dasar transfer panas, yaitu di Fourier law, mana QR per A fluxnya sama dengan minus K dt per dr, di mana silinder itu sendiri luas area penampang areanya itu adalah 2 pi r kali L, panjangnya permukaan yang selimut tabungnya itu sama dengan minus K dt per dr. Kemudian kita kumpulkan mana yang R sama R, T sama T, itu nanti diintegralkan. Terus kita integralkan, terus sebelum ini sisi ini ada K, yang di sini itu ada K yang sudah diketahui dari persamaan 4.111, dimasukkan A plus B kali T. Nah, kita integralkan dan kita hasilkan ini dengan batas atas dan batas bawahnya yang kita asumsikan, batas atas dan batas bawahnya, dan dihasilkan seperti Q per 2 pi L ln R2 per R1 sama dengan minus A kali T2 minus T1 minus B T2 pangkat 2 minus T1 pangkat 2 per 2. Nah, ini perurutan rumusnya. Nah, bisa lanjut skip, mungkin dihasilkan langsung Q itu sendiri menjadi bentuknya A plus B T1 plus T2 per 2 kali 2 pi L per ln R2 per R1 dikali T1 dikurangi T2. Dari sini terbukti bahwa bentuk KM-nya sendiri itu adalah A plus B T1 plus T2 per 2 pada silinder ini yang aku gambarin di sini. Jadi bisa disederhanakan dari KM itu sendiri
rumus yang paling di bawah ini. Mungkin ada pertanyaan di sini. Kalau kecepatan bilang ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur Raise Hand ya, atau jika berhalangan bisa langsung bertanya di kolom chat. Mungkin masih disimpan. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini penerapan dari penurunan rumus tadi. Kalau belajar mungkin kalau TMP kan udah kayak apa ya, konsepnya itu kan udah banyak rumus yang jadi di bukunya. Jadi mungkin aku harap setelah Orange Store ini nanti kalian bisa nurunin persamaannya, nanti bisa biar lebih paham. Nanti kalau nanti bentuknya agak diubah ataupun dalam bentuk lain mungkin biar lebih paham. Terus lanjut di sini udah aku diketahui di mana ada coil yang berbentuk silinder ya. Jadi bentuknya spesimennya itu bentuknya silinder dengan panjangnya yang diketahui adalah 1 meter. Kemudian bahan dari coilnya tersebut adalah steel yang tipe 304. Dan di sini coilnya memiliki diameter dalam itu 0,25 inci, kemudian diameter luarnya ini 0,4 inci. Diketahui juga T1 itu atau di permukaan, temperatur pada permukaan dan tubnya itu yang masing-masing itu yang di luar adalah 40 derajat Fahrenheit, yang di dalam itu 80 derajat Fahrenheit. Di sini diketahui K-nya dalam bentuk tadi yang seperti tadi A plus B kali T, bentuknya sama kayak soal tadi. Terus di sini disuruh mencari fluxnya. Nah, dari persamaan tadi yang udah diturunin, tinggal masukin angka-angka yang udah diketahui, terus dihitung, lanjut aja langsung dimasukin angkanya, lanjut terus disubstitusi pada persamaan tadi yang diketahui dan dihasilkan B-nya 1286,05, sama ya. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara yang pertama tadi mungkin pertanyaannya disuruh pakai pakai yang langsung, tapi ada cara yang pakai kita pakai log min-nya. Jadi kayak kita cari akan ada luasan permukaan dari tubnya yang di dalam inset-nya sama yang di outset-nya. Nah, itu kita bisa cari dari luasan rata-ratanya atau log min-nya. Dengan persamaan log min-nya itu diganti areanya nanti A2 minus A1 per ln A2 per A1. Dan sudah diketahui tadi. Mungkin tadi kita cari dulu area-areanya, area yang luar ini sama area yang dalam ini, nanti rata-ratanya berapa. Dengan rumus tadi 2pi RL tadi. Terus kita udah ketemu A1 dan A2-nya pakai rumus tadi, terus masukin substitusi ke A2 per minus A1 per ln A2 per A1. Di sini hasilnya 0,0835 feet kubik, satuannya feet. Dan kan KM-nya udah diketahui. Nah, KM sendiri kan di penurunan rumus sendiri udah T-nya itu dipakai T1 plus T2 per 2, itu temperatur rata-ratanya. Nah, itu kita substitusi dan pakai rumus ini Q sama dengan KM
ALM dikali T1 per T2 per R2 minus R1. Tinggal masukin nilai-nilai yang udah didapatin tadi, ALM dan KM, ini dapat Q minus. Nah, minus. Nah, tanda minus ini ada pengertian baru ini. Nah, tanda minus ini berarti panasnya dari luar pindah ke dalam. Jadi dia itu menyerap panas koilnya nanti. Nah, fluida yang di dalam koil. Itu. Jadi kalau besarannya sebanyak ini, mungkin 1286,8873. Mungkin hampir sama ya, apa ya? Belakang komanya aja yang apa ya? Beda. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Lanjut aja dulu. Kalau ada langsung pertanyaan langsung disela aja nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Ini sama. Nah, ini penurunan rumus lagi. Nah, ini ada konduktivitas termal yang bervariasi, di mana ada plat datar yang memiliki ketebalan delta X, yang memiliki yang dipertahankan suhunya itu T1, yang luar T1, terus yang maksudnya yang luar itu T2, yang dalam itu T1. Kemudian jika thermal konduktivitasnya atau K-nya yang bervariasi tiap surface-nya, maksudnya tiap spesimen dalam bagian dari mediumnya itu memiliki persamaan A plus BT plus C kali T pangkat 3. Ini di mana A, B, C adalah konstanta, dan ini dianggap Q-nya, Q per A atau fluxnya itu dianggap satu dimensi untuk mencarinya, ya, atau peninjauannya satu dimensi. Ya, diketahui tadi K-nya, tadi diketahui di soal, kemudian kita balik lagi ke dasar dari transfer panas itu sendiri adalah Fourier law, di mana flux itu sendiri sama dengan minus K kali dt per dx, di mana ya udah untuk integral kan dilanjutkan dengan integral, di mana dx-nya dipindah ke ruas kiri, kemudian yang sini udah ada persamaan K-nya, nanti diganti sama K yang diketahui soal. Dilanjut tadi udah dimasukin persamaan dan diintegralkan, dan dihasilkan ada batas atas dan batas bawahnya, yang ini adalah temperatur luar dan ini temperatur dalam. Dihasilkan flux kali perbedaan ukuran ketebalan dari platnya tadi itu sama dengan minus A kali T2 minus T1 ditambah B T2 kuadrat minus T1 kuadrat per 2 tambah C T pangkat 4 per T kurangi T1 pangkat 4 per 4. Jadi di sini kelihatan kalau K-nya konstan KM-nya nanti jadinya ini fluxnya samaan ini. Jadi bentuk fluxnya nanti K-nya diganti dengan yang sudah diturunin di sini. Oke. Ada pertanyaan? Oke, mungkin aku lanjut aja dulu. Nah, ini soal penurunan lagi. Ini apa kelihatan apa enggak ini? Dari siapa? Moderator apa mungkin kekecilan? Agak kurang jelas sih, Mas. Ada beberapa bagian yang kurang jelas. Bentar ya.
ensure. Mungkin dari moderatornya dari angkatan berapa ya, kalau boleh tahu? K60 juga, Mas. Mungkin kalau ada langsung moderator, mungkin ada kesulitan memahami yang aku sampaikan, saya langsung tanya aja ya, bebas. Iya, Mas. Oke, aku lanjut lagi. Udah agak kelihatan, nanti aku besarin aja ya kalau nanti. Nah, ini juga suruh pembuktian lagi. Turunkan persamaan itu di persamaan dari 42.14 di buku Gian Koplis. Ini juga mungkin nanti nanti kepakainya kan kalau udah jadi rumus ini tahu asalnya, nanti tinggal masukin aja. Tapi ini suruh membuktikan dari kondisi steady state itu disuruh membuktikan temperatur bervariasi secara hiperbolik dari radius R. Ya, persamaannya ini ya. Persamaan dari 42.14. Nah, ini persamaannya tadi balik lagi ke hukum Fourier law, terus A-nya tadi areanya dari bola atau sphere itu 4pi R kuadrat. Langsung masukin aja untuk substitusi A-nya. Terus dikumpulin yang R ke kanan, terus yang delta T dt itu ke maksudnya ke kanan, terus R-nya ke kiri. Terus sudah diturunin kayak tadi, jadinya Q per 4pi sama dikali 1 per R1 minus 1 per R2 ini, 1 per R2. Sama dengan minus K kali T2 dikurangi T1. Di Q-nya itu sendiri ada hasilnya 4pi kali K per 1 per R1 dikurangi 1 per R2 dikali T1 minus T2. Ini kan minus, nanti dikali ke sini, nanti ditukar T1 min T2. Itu dapat persamaan pertama. Kemudian lanjut lagi cara yang sama, tapi temperatur T-nya itu dalam bentuk T. Jadi kayak T yang di tengah-tengahnya itu nanti mungkin dari antara jarak mungkin spesimen sini sama sini itu kan ada di sini kan ada T1 dalamnya, ini ada T2. Nah, ini mau cari T sininya, spesimen yang ada di sini. Kan ada tadi di soalnya kan apa? Ada perubahan temperatur gitu. Nah, suruh turunin. Dia ada radiusnya apakah beda-beda temperaturnya. Itu ada T di sini, mungkin ambil aja di sini ya. Nah, ini diganti T2-nya, maksudnya T2-nya itu diganti temperatur T antara sini. Nah, dengan persamaan cara yang sama kan dihasilkan bentuk yang mirip tapi T2-nya dalam bentuk ini. Nah, kemudian lanjutin. Nah, kalau udah kayak gitu kan sama Q itu sama dengan Q kan, konsepnya kalau steady state sepanjang mediumnya itu berpindah ke sini terus lanjut ke sini, antara sini ke sini, terus sini ke sini ke sini. Kalau steady state itu kalornya Q-nya itu tidak berubah, panasnya itu tetap steady, jadi nggak kayak kenyataannya mungkin ada heat loss atau lain sebagainya. Terus udah ada persamaan ini, yang persamaan 1 sama persamaan 2 dikumpulin T1 minus T1 minus T per T1 per dikurangi T2. Nah, ini
Nah, dilanjutin sampai ini. Nah, ini jadi ini apa ya? Jadi ini bentuknya kayak persamaan hiperbolik. Ntar aku gak lupa bentuk generalnya. Ya, itu. Enggak ketemu. Jadi ini bentuknya yang 1/R radiusnya itu radius. Jadi radius 1 sama radius ini kan per radius yang apa ya, yang tambah lagi dia kan makin apa ya, makin kecil kan. Dia kan misalkan radiusnya dari sini. Ini misalkan pusatnya gitu ya. Dari sini menuju ke sini. Nah, kan tambah terus. Jadi terbukti bahwa dia itu apa ya, berbeda nanti tiap T-nya itu nanti tiap radiusnya gitu. Jadi ini terbukti bahwa ini adalah persamaan yang hiperbolik. Itu mungkin ada yang ditanyakan sampai soal ini. Oh, oke. Nah, mungkin aku tanya dari kalian apa ya? Tanya apa ya? Ini kan ini aku baca soal dulu aja, nanti aku tanya random aja. Mungkin ini ada soal lanjut lagi di dasarnya itu di subbab ketiga, di mana itu ada dinding berlapis. Di mana di sini ada untuk buat nyimpen makanan, bahan atau bahan makanan yang di strukturnya itu dari yang inner dulu itu ada wood. Nah, yang tebalnya itu 19,1 itu anggap aja delta XA, dan ada middle-nya ada cardboard itu tebalnya 50,8 M, itu anggap aja delta XB. Kemudian yang paling luar itu ada delta C, itu ada apa, ini ada semen apa ya, semen beton. Inside wall itu memiliki temperaturnya itu minus 1,78 derajat Celcius. Paling luarnya itu adalah T paling luar itu adalah 9,4 derajat Celcius. Di sini ditanyain XB-nya. Jadi yang belum diketahui ternyata XB-nya. Jadi suruh nyari, ini sudah diketahui, terus XC-nya sudah ketahui. Nah, terus kalau di sini, mungkin kalau di sini ada rumus yang udah jadi. Ada di persamaan 43.3. Nah, yang aku tanyain, kenapa bentuknya di sini T bisa langsung dikurangi T1 sama dikurangi T4, padahal kan kita udah apa ya, lewatnya itu kan kalornya berjenjang gitu. Nah, mungkin kan kenapa bisa dilangsung T2 dikurangi T4? Mungkin ada yang bisa jelasin. Mungkin apa boleh aku tunjuk? Oh iya boleh Mas, silahkan. Apa ini? Pak Rozaki ada hadir? Pak Rozaki. Tadi apa? Kenapa Mas?
Ini Fauzan, Mas Zaki, Mas. Apa ya? Ya, kenapa, Mas? Ya, tadi aku tanya ini kenapa kok ini kan ada T-nya itu kan beragam kan dari T1 terus T2, T3, T4. Nah, dari soal-soal sebelumnya kan kayak satu-satu gitu. Satu-satu dari T1 ke T2 terus T3 terus T4. Nah, ini kenapa kok langsung bisa nemuin dari T1 yang di sini dikurangi T4. T1 Langsung ke jadi rumus T4. jadi rumusnya. Mungkin kalau mau nurunin juga monggo. Cuci tangan dulu, Pak. Nah, bentar. Dulu. Tuh, bentar. Bentar. On cam Zak. Zaki apa siapa panggilnya? Ricky, Mas. Oh, iya. Sambil buka buku nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain bisa bantu. Febri mungkin ada tahu? Febri ya namanya panggilannya. Iya, Mas. Ya, ya. Ini kalau dari buku, ini jadi saya jawab ya. Kalau dari buku tuh kan ada rumus yang 432, di mana T1 min T2 sama dengan Q delta XA per KA kali A, terus T2 min 3 Q delta XB per KB dikali A, dan seterusnya. Itu kan kalau ditambah jadinya T2-nya bisa dicoret, terus T3 juga bisa dicoret, jadinya tinggal T1 min T4 per delta XA per KA kali A, delta XB per KB kali B, tambah delta XY per KC dikali A. Ya benar, gitu Mas. Ya, terus aku lanjutin kenapa kok itu bisa langsung ditambah kayak gitu. Mungkin ada jawabannya, mungkin tadi aku udah ada clue di soal-soal sebelumnya. Mas Yan, ntar yang pertanyaannya kan bisa ditambah yang ini ya, Mas Ustaz. Anu bisa nggak? Apa? Yang ini ya, Mas. Kenapa bisa ditambah ya, Mas? Ya, ya mungkin mau jelasin ulang silakan. Ya. Jadi kan bisa Bukan. kan Maaf, bukanlah itulah yang aku tanyain yang di T1 langsung kenapa kok langsung dikurangi bisa T1 dikurangi T4 gitu. Kan kalau tadi kan kayak satu layer. Oh. Terus tadi kan udah dijawab karena emang dari persamaan 4,3/2 itu bisa langsung ditambah T1 minus T2, T2 minus T3, T3 minus T4 gitu. Nah, aku lanjut pertanyaan. Kenapa kok bisa dasarnya kenapa kok bisa langsung bisa ditambah kayak gitu? Mungkin Zaki bisa bantu jawab. Oke. Mungkin aku bantu aja ya. Jadi kenapa kok bisa langsung bentuknya kayak gini? Soalnya di dalam bab ini itu ada prinsipnya diasumsikan ya. Jadi nanti kalau ada soal nanti jangan kayak nulisnya jangan kayak aku ya. Jadi ada asumsinya dulu. Asumsinya apa? Ini steady state gitu biar mudahkan pemahaman dan nanti kalau pakai rumus ini jadi Jadi nyambung sama asumsi kalian gitu. Nah, karena steady state yaitu key
kia yang merambat di layer tiap layer itu kalau steady state dia itu tetap sama. Jadi misalkan di layer A nanti lewat, nanti ke layer B itu tetap sama kinya. Nah, itu makanya dasarnya itu dari 4.3.1 yang nanti bentuknya bisa jadi 4.3.2 yang nanti diproses lagi langsung ditambah T1 min T2 ditambah T2 min T3 ditambah lagi T3 min T4. Jadi bentuknya langsung kayak gini. Dasarnya kayak gitu. Misalkan kalau kenyataannya mungkin kalau kalian punya bahan apa gitu nanti ada yang apa ya, hilang panasnya, dan hilangnya itu juga tiap bahan itu juga berbeda, kan berbeda antara isolator mungkin yang mudah menghantarkan panas sama yang sukar gitu. Yang diketahui dari K-nya, besar kecil K. Itu mungkin aku lanjut dari persamaan kan udah ketemu persamaan Q sama dengan T1 minus T4, di mana ini adalah driving force-nya atau apa yang mendorong kok bisa ada flux, dan di sini ada total R atau total resisten. Ada di sini total resistannya itu delta X per KA kali A ditambah delta XB per KB kali A dikali XC ditambah XC per KC kali A. Nah, langsung substitusikan apa aja yang diketahui dari soal. Terus dapetin kan di sini ada persamaan, di sini ada yang belum ada yang belum terselesaikan, ada delta XB yang ditanyain tadi. Di rearrange bentuk ulang, jadi ketemu bentuknya kayak gini. Dan hasilnya delta XB itu sama dengan 0,1277 M. Ini sama. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Oke. Lanjut aja dulu ya. Oke, nah ini soal yang sama, mungkin lebih sederhana lagi, hanya 2 layer aja, di mana ada furnace yang terisolasi, nah, bahan isolasinya ada yang ini, yang tebalnya 0,244, di mana konstruksinya adalah material yang bisa merambatkan panas. K-nya udah diketahui, tapi di material B-nya belum diketahui. Jadi konsepnya sama aja sih kayak tadi. Mungkin udah paham apa belum kalau ini mungkin aku next aja ya soal ini, soalnya konsepnya sama. Oke. Ini juga konsepnya sama, mungkin aku skip aja. Oke, nah ini lanjut yang nomor 43.4. Di sini ada pipa yang nanti dialiri steam. Dimana pipa itu memiliki schedule 2 inci, maksudnya schedule-nya 2 inci dengan ketebalan 2 inci dengan schedule 40 dan mengandung steam jenuh yang memiliki suhu 121,1 derajat Celcius, di mana di sini ada asbes yang tebal, yang di dinding permukaannya ada asbes dengan tebal itu 25,4, kemudian ada metal yang tebalnya belum diketahui. Di sini mungkin dicari terlebih dahulu. Kemudian suhunya sudah diketahui, steamnya itu
121,1. Jadi nanti steamnya sama, dianggap sama suhunya. Tapi kadang kalau di kenyataannya sini tengah, sini sama sini juga ada perbedaan juga pastinya. Yang dianggap sama, steady state. Dan di luarnya sudah diketahui yaitu suhunya 26,7 derajat Celcius atau suhu sekitar, suhu lingkungan, suhu ruang. Nah, ini suruh mengkalkulasi heat loss untuk pipa dengan ketebalan 30,5 meter. Dan diketahui K-nya, rata-ratanya itu dari appendix A.3, nanti bisa, kalau belum ada yang belum diketahui, nanti dicari di appendix A.3, di mana steel itu sendiri 45 W per M kali K. Dengan average temperaturnya adalah 73,9 derajat Celcius. Dan untuk K asbesnya 0,182. Nah, ini sudah diketahui schedule dan ukurannya berapa pipa, nanti dicari di appendix A.5. Jadi nanti diketahui OD sama ID-nya. Outset diameter sama inside diameternya. Nah, terus ditulis apa aja yang diketahui. Di sini ada L-nya, panjang pipanya 30,5 meter, K-nya sudah diketahui dari steel-nya yang A itu sekian 45, kemudian KB-nya 0,182, lapisnya asbes. Ketebalan B delta XB-nya itu ada 25,4 mm. Nah, di sini dicari R-nya, buat minta dicari luas areanya di sini, cross section-nya nanti. Dari cross section selimut pipa 2pi RL. Sudah diketahui. Terus sini dilanjut cari rata-rata dari areanya tadi. Jadi di dalam ini ada 2 lapis, ada rata-rata sini, ada rata-rata di B. Nah, kita cari terlebih dahulu ALM-nya. Nah, dicari dulu masing-masing luas penampangnya paling luar, terus yang tengah-tengah antara asbes dan steel, kemudian ada yang bersentuhan langsung dengan steam, itu dicari A1, A2, dan A3. Dari satu-satu dulu, kemudian di rata-rata dengan allotment-nya. Rumusnya tadi A2 minus A1 per ln A2 per A. Sudah dimasukin semuanya, yang rata-rata yang di lapisan B atau di lapisan asbes dan di lapisan C, di lapisan A atau steel-nya. Sudah ketemu ketemu luas rata-ratanya. Terus dilanjutin dicari R-nya. Jadi kan tadi bersama tadi yang aku bahas tadi, yang kalian jawab, itu ada R-nya. Jadi ada driving force-nya, ini perbedaan suhu antara luar dan dalam, dan ada yang ini resistennya. Nah, resisten buat silinder itu R2 minus R1, ini yang paling luar, maksudnya radius paling luar, terus radius paling dalamnya dibagi konduktivitasnya, terus dikali areanya, terus disubstitusi. Nah, masukin biar lebih sederhana, ini bentuknya dapat ini Q-nya ini. Nah, dicari steam-nya berapa atau yang diperlukan sampai Q yang dilepasnya itu cuma segini. Nah, steam kan bisa dicari, energinya nanti bisa dicari tiap kilogramnya, energi tiap kilogramnya itu di steam table, dan diketahui tadi kan steam-nya itu 121,1. Nah, itu kalau belum ada nanti diinterpolasi, kalau udah ada ya langsung ambil aja. Itu di appendix kalau di Genkoplis A.2. Nah, udah tahu semuanya. Nah, ini kan dia dalam bentuk vapor jenuh. Nah,
karena dia vapor jenuh, dia kan ada kayak saturated vapor, dia antara air dan mungkin kalau ada yang salah mungkin dikoreksi ya nanti, antara air dan maksudnya dia menuju ke air, jadi tengah-tengahnya gitu. Jadi lambdanya kalau di ATK gitu. Jadi ini 21, jadi dikurangi yang vapor sama liquid. Ini entalpinya, jadi dapatin nanti ini delta H ya sebenarnya 2199,492,4. Nah ini. Nah terus dicari mass flow-nya. Cara kan ini udah diketahui, joule per second-nya itu udah diketahui satuannya biar lebih mudah memahaminya. Nah ini ketemu. Ternyata flow yang flow rate dari steam-nya itu ada 8,821 kg per jam. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Atau ada yang kurang jelas atau cara penyampaianku mungkin kurang. Gimana, ada yang ditanyakan? Udah ya yang transfer Mas? Belum, Mas. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang dicari, disuruh cari heat loss-nya atau Q-nya itu nanti pakai metodenya trial and error. Jadi kan kalau tadi kan langsung jadi gitu. Nah ini pakai trial and error. Jadi ada sebuah pipa yang ada di keluaran pipa. Nah ini bentuknya gambarnya kayak gini aja ya. Jadi langsung diketahui apa aja. Dari sini itu ada yang ada sebuah zat kerja yang di dalam pipa ini yang nantinya panasnya itu akan keluar. Jadi kayak sepenuhnya itu ada yang hilang gitu dari heat loss-nya itu, Q-nya itu. Yang diketahui itu ada radius dalam, ada radius R1, R2, dan R3. Terus diketahui K tiap-tiap bahannya. Jadi soal ini diketahui, aku tulisnya ini. Terus ada yang temperatur yang dalamnya, terus ada temperatur yang luarnya sudah diketahui. Dan temperatur dalamnya 588,7 Kelvin, terus yang paling luar ini ada 311 Kelvin. Di mana panjang pipanya yang ini itu ada 1,5 meter. Kita cari R-nya dulu biar mudah ya, cari luas penampang selimut. Nah, ini luas penampang selimut tabung itu 2pi RL tadi, terus masuk substitusi. Nah, semua sudah didapatin dari permukaan yang paling dalam sini, yang bersentuhan langsung sama zat kerjanya itu adalah 0,5386 meter kubik. Terus ada yang di tengah-tengah ini ada 0,5989 meter kubik, kemudian ada yang A3 itu 1,5603 meter kubik. Nah, kayak tadi dicari, ini kan ada bahannya, bahan A misalkan bahan A, bahan B gitu. Nah itu dia punya rata-rata dari luas permukaan kayak tadi. Jadi dihitung tadi persamaannya kayak tadi, disubstitusikan ke persamaan ALM, A paling luarnya tadi, radius paling luar dikurangi radius yang dalamnya jadi lebih kecil, dibagi len radius luarnya dari spesimen yang diambil, dibagi radius paling dalamnya tadi. Nah, disubstitusiin di sini, dapetin yang pertama, yang bahan A-nya ternyata rata-ratanya 0,5682 meter kubik, kemudian A yang ke material B itu 1,004 meter kubik. Nah, di sini pakai ini ada clue-nya. Nah, jadi kita disuruh buat trial and error ini pakai suhu rata-rata antara yang
Jadi bisa mungkin nanti yang luar dalam, tapi di sini nanti pakai trial errornya mungkin dicarinya kan di sini. Nanti T-nya berapa, Q-nya berapa gitu. Nah, ini pakai suhu rata-rata antara T2 yang di tengah-tengah ini, yang antara perbatasan bahan A dan bahan B, sama yang temperatur luar. T2 plus T3 dibagi 2. Nah, ini dibuat trial pertama. Nah, trial pertama ini kan dia sudah diketahui ada T1 yang apa ya? Yang dalamnya itu lebih besar daripada T yang di luar. Nah, kita ambil trial itu yang logisnya apa? Oh, pastinya suhu yang di luar, di tengah-tengah sini itu antara temperatur yang di dalam sini sama yang di luar. Jadi biar apa ya, nggak terlalu jauh lah kita buat trialnya. Nah, sini aku ambil sebenarnya bebas, tapi aku ambil 48 Kelvin dengan T2-nya aku asumsikan 585 Kelvin, kan antaranya ini T1 sama T3, terus dimasukin ke temperatur meannya yang di jari jadi petunjuknya tadi. Nah, ini temperatur meannya dapat 448 Kelvin. Nah, didapat K, cari K-nya dulu. K-nya dulu pakai A plus B. Nah, A mean karena ada T meannya itu tadi. Jadi kayak penurunan persamaan tadi. Jadi kalau ada T mean itu pakai K-nya yang kayak gini. K-nya bentuknya kayak gini lah, yang A plus B kali apa ditambah ini dikali T-nya itu, T meannya. Nah, Q-nya itu sama dengan KM dikali ABLM-nya itu, soalnya yang ditinjau kan dia di antara T dan T2 dan T3 tadi bahan B, cari kayak gini. Nah, dimasukin nilai-nilai yang sudah diketahui, dapatan Q ini. Nah, Q-nya kan udah diketahui. Nah, ini kan bentuknya steady state. Jadi Q-nya itu pasti dia itu konstan. Jadi dari dalam tadi keluar itu pasti konstan. Jadi juga sama di bagian yang Z kerjanya ini di sini ke merambat ke arah sepanjang A ke B itu pasti sama. Nah, kan rumusnya ini kalau silinder itu kan T1 minus T2 per R2 minus R1 per KA per areanya tadi. Yang ini kan yang ini, yang A. Yang Jawanya yang temperatur 1, yang dalam, terus yang itu tengah-tengah tadi. Terus didapetin ini, di rearrange tadi, dapetin T2-nya. Nah, ini dapat T2 yang baru setelah disubstitusikan nilai yang sudah diketahui. Nah, ini dimasukin lagi, caranya sama kayak tadi untuk trial kedua. Jadi T2 itu nanti dipakai, terus nanti cari T mean-nya, terus cari KM-nya tadi, K-mean-nya tadi, terus disubstitusikan kan dapat Q-nya. Nah, Q-nya itu nanti buat cari T2-nya. Nah, dapat T2 baru. Nah kan di sini udah apa ya? Ini sampai trial ketiga tetap sama. Nah, di sini karena trial 2 trial T2 trial kedua dan trial ketiga T-nya itu sama, jadi apa ya, udah fix ini Q-nya. Jadi yang rambat itu sebesar 314,4185 gitu. Dengan suhunya udah sama itu dari trial. Mungkin dari sini yang mencari heat loss ada yang tanyain. Mas, ini kalau dari saya yang tanya, boleh nggak, Mas? Boleh, monggo. Itu tadi kameannya rumusnya apa ya, Mas? Oh, kamean ya. Jadi kan ini ada apa ya? Ada persamaan kamean tadi itu sambil buka ya di bentar aku cari, agak lupa halamannya. Yang tadi
di subbab 4.2 yang conducting heat transfer itu halaman, kamu edisi berapa bukunya? Edisi 2, Mas, kalau saya. Edisi 2 ya. Ya, aku tulisin sekalian bantu tulisin aja ya. Jadi KM-nya tadi yang di awal-awal nanti mungkin nanti bisa dipelajari lagi dari PPT-ku dari penurunan rumus tadi. Itu ada A. Nah, A plus B kali T1 ditambah T2 tadi dari penurunan rumus tadi T2 per 2. Kalau tadi kan di persamaan tadi yang sebelum diturunkan cuma A plus B kali T gitu. Nah, itu kan tadi kan suruh buktiin ternyata bentuknya kayak gini. Nah, yang A itu yang dari sini. Ntar aku cek dulu ya nanti. Takut salah. Izin tanya Mas Ian. Ya. Ya. Oh, ya. untuk KN ini Mas pakai referensi Jinkopes edisi berapa ya Mas? Ya, sebenarnya versi-versinya harusnya sama sih tiap edisi, mungkin kayak susunannya yang berbeda. Aku pakai edisi keempat. Halaman berapa ya Mas untuk rumusnya Mas? Persamaan. Itu halaman 241. Oh, di sini udah diketahui ternyata bentuknya. Iya. Oh ya, di sini bentuknya ini. Oh iya ini dia nih. Oh. Oh, iya. Sorry ya, aku lupa. Iya, iya. Ini jujur aja aku ngerjain ini udah apa ya? Udah semester lalu gitu. Jadi pas libur semester 4 kalau nggak salah. Pas udah TMP itu dari refresh apa gitu. Nah, TMP, nah itu aku kerjain terus kebetulan ada tawaran ini jadi aku pakai soal yang dulu. Mungkin agak lupa, maaf ya. Nah, ini pakai ini. Sebenarnya pakai K ini mungkin juga bisa sih kalau K ini kan ada average apa ya? Ini kan ada average K-nya. Jadi rata-rata sini sama sini mungkin dianggap apa ya? Hampir mirip gitu. Jadi K-nya pakai ini mungkin. Tapi aku belum coba. Ini nanti mungkin kalian coba yang KM ini ganti aja yang 1,52. Tapi kan berhubung ada hint-nya ini, aku pakai ini. Kan itu ada yang ini tadi ada sama apa ya? A plus B dikali T-nya. Nah, T-nya itu diganti dengan ini. T ini. Yang jadi clue-nya. Nah, kan pertama ya cari aja dulu nih T. Ini T3 yang luar, terus nanti T2 enggak diketahui T2 buat mastiin trialnya nanti berhubungan juga sama yang ini di sini. Ini ada jelasan apa belum jelas? Apa semakin bingung dari penjelasanku? Enggak kok, Mas. Sudah jelas, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya. Mungkin nanti kalau aku sempat mungkin aku nggak apa ya, nggak waktuku masih longgar nanti nggak ada ketabrak sama EAS, mungkin itu bisa kalian tanyain ke aku. Ini nanti ada grupnya apa enggak? Febri? Untuk grup tidak ada, Mas. Mungkin bisa dititipkan ke Safa atau Rifki ya, Mas. Oh ya, nanti kontakku aku kirimin aja nanti setelah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, aku lah. Ada? Siapa? Rijal mungkin mau tanya? Oke. Nah, ini
ini lanjut ke pertanyaan lanjutnya. Ini ada disuruh cari total heat-nya sama heat loss-nya yang dari bahan yang beda. Ada yang dari kayu sama dari kaca. Terus nanti dicari suhu totalnya berapa. Nah, di sini yang diketahui gambarnya kayak gini, mungkin dimensi dari kacanya itu yang ditempelin ke dinding itu luas keseluruhannya itu 0,557 meter kubik, terus dimensinya ini 2,44 meter yang tingginya ini, terus ini yang panjangnya, ini lebarnya, yang panjangnya 3,05 meter. Nah, di sini udah diketahui apa aja yang dari, kan tebalnya beda-beda, ternyata beda-beda juga yang antara wood sama glass-nya itu beda. Yang aku salah asumsi wood-nya yang B, terus yang glass-nya yang A. Nah, yang A, yang kacanya tebalnya itu cuma tipis 3,18 meter, terus yang delta XB-nya itu 25,4 mm. Nah, ini diketahui juga K-nya dari koefisien konduktivitasnya itu ada untuk A-nya 0,692, terus sama KB-nya 0,1505. Nah, terus diketahui juga TI, maksudnya T inside dalam ruangan itu, ini TI-nya itu 299,9, terus yang T out-nya ini 6,5 Kelvin. Jadi di sini udah kelihatan ya bahwa arahnya kemana Q-nya dari dalam ke luar. Terus ini dicari A-nya, ini luas A. Ini sebentar, aku ada salah omong. Oh ya, di sini ternyata yang luasnya yang di sini yang A, yang diketahui yang A 0,557. Nah, terus dilanjutin cari luasnya yang B. Luas yang B itu dicari luas keseluruhannya, ini dikurangi luas yang A. Ketemu antara luas A sama luas B, terus juga masukin nih sama, juga kayak tadi. Samanya tadi, ya, penurunan persamaannya kayak tadi. Nah, ini bedanya cuma kalau ini kan ada konveksinya, ini ada konduksinya dari bahan yang padat ini, terus ada konveksinya. Nah, kalau konveksinya itu ada beda sedikit itu ini pakai H, itu konstanta buat konveksinya itu transfer heat koefisien buat konveksi. Nah, ini udah dalam bentuknya itu nanti resistennya nanti otomatis beda kayak yang tadi. Kalau yang plate kalau yang tadi kan pakai K juga. Nah, ini juga kebetulan plate bentuknya jadi. Terus kalau yang bentuknya bulat juga beda lagi. Nah, ini kalau konveksi juga beda lagi. Jadi 1/H1/A luas penampangnya itu. Nah, terus nanti udah dimasukin apa yang aja yang diketahui. Nah, ternyata yang di wood-nya dia dapatnya segini, 569,114 watt. Kemudian yang B-nya, yang kacanya itu juga sama prinsipnya, tinggal masukin apa aja yang sudah diketahui. Terus ini hasilnya Q-nya 77,5515 W. Nah, totalnya tinggal ditotalin antara sama yang A sama yang B. Itu aja. Mungkin ada yang tanyain sini. Oke, mau sebentar. Berapa soal lagi buat kalau sama tak
Oke, ya ini langsung ini aja. Oke, terus lanjut yang soal ini, yang ada U-nya. Ada persamaan. Pakai persamaan yang ada kombinasi antara konveksi dan konduksi. Yang buat yang bentuknya silinder. Itu ada kalau di edisi 4 itu ada di halaman 250. Terus ya itu. Nah, itu disuruh cari Q-nya, disuruh cari U-nya berdasarkan areanya, terus disuruh U0-nya. Nah, udah diketahui di sini ada heat transfer, yang dimana di sini ada buah pipa dengan dimensinya 2 inci dengan sensul 40. Kemudian itu berisi air yang memiliki temperatur 70 derajat Fahrenheit. Kemudian steamnya ada yang di luar pipa memiliki temperatur 220 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ada perpindahan panas otomatis dari yang panas yang lebih tinggi temperaturnya ke yang lebih rendah ke dalam pipa. Nah, di sini juga sudah diketahui HI-nya sama H0-nya. Semua K-nya juga karena hanya cuma satu lapis sudah diketahui. Kalau 2 lapis pun nanti juga tinggal ditambahin kayak tadi. Yang kalau misalkan silinder kan R outside dikurangi R inside dikali A pada penampangnya, kalau cari rata-rata dari luas penampangnya buat selimutnya dibagi K A yang areanya tadi. Nah, itu ditambahin juga, jadi yang mungkin material A, material B kayak gitu, terus resistennya tambah gitu. Nah, terus ini pakai resistennya kalau yang konveksi itu 1/H 1/H A. Nah, kita cari dulu ALM-nya. Nah, pertama-tama dicari selimutnya tadi, kayak tadi, tinggal masukin kayak tadi persamaannya, terus dimasukin persamaan untuk cari ALM-nya. Nah, ini diketahui ALM-nya 0,5805 feet kubik. Nah, kita cari Q-nya dulu, heat loss-nya. Nah, heat loss-nya ini udah kayak sama tadi, prinsipnya tetap sama, multiple layer. Nah, tinggal masukin persamaannya dan ketemu ini. Nah, terus juga ini persamaan juga udah ada untuk U-nya, terus yang U0, U out-nya juga udah ada. Gini tuh. Jadi kayak kalau kalian mungkin mau cari, nanti kan juga bisa kan, cari Q-nya itu mungkin kalian carinya pakai U gitu kan. U dasarnya UI gitu. Mungkin kalau UI itu cari U-nya dulu, UI atau U out-nya. Kalau pakai U in-nya tadi nanti kalau dikali dengan A in, terus T1 min T4 T luar, T dalam dikurangi T luar gitu, turunan Fouriernya. Nah, itu juga hampir ada beda dikit, mungkin selisih koma aja juga. Nanti errornya juga kecil banget. Gitu. Ya, mungkin itu dari transfer panas. Mungkin ada yang ditanyain. Panas. Seingatku juga EAS, aku lihat tahun-tahun sebelumnya di soal-soal itu. Aku dulu dosennya Prof. Heru, jadi aku juga soalnya yang muncul ya kayak gini-gini multiple layer, terus kayak gitu. Mungkin ada yang dosennya sama Pak Heru. Ada yang ditanyain juga sama di transfer panas ini. Oke, teman-teman kalau mau tanya bisa langsung raise hand aja ya, atau chat di kolom chat. Atau kalau memang sudah aman untuk materi transfer panas ini bisa tolong komen aman aja nih di chat, biar dari Mas Iannya sendiri tahu sudah paham atau belum. Terima kasih.
Oke. Oke, mungkin ini aku langsung lanjut aja ya ke transfer massa. Cuma dua soal, dua soal sih, cuma dua soal aja transfer massanya. Ya mungkin ini dari soalnya siapa ya? Pak Heru tahun 2019 kalau nggak salah. Iya. Ya di sini mungkin sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu mungkin kan ini kan apa ya, dasarnya kan dari semester 2 terus semester TM itu di semester 2 ya kalau nggak salah. 3, Mas. Oh 3. Oh iya, jadi kan kayak tahun kedua itu kan kayak mulai taking dan prinsipalnya gitu loh. Nah, mungkin aku tanya apa kemiripan, kan tadi ada hukum Fourier yang buat transfer panas, terus sama nanti ada hukum Fick buat transfer massanya, sebagai dasarnya kan hukum Fick. Nah, mungkin ada kesamaankah antara apa ya, antara transfer panas sama transfer massa, kemudian terus bedanya di mana? Apa yang monggo yang jawab? Ini siapa yang mau jawab? Monggo, bebas kok. Salah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Izin jawab, Mas. Siap, monggo. Perbedaan antara masa panas dengan perpindahan massa dan perpindahan panas itu, kalau perpindahan panas itu dipengaruhi oleh suhu, sedangkan massa itu biasa selain itu kayak konsentrasi gitu, Mas. Kalau kalau kesamaannya sih ya kan satu pakai Fick, satu pakai Fourier. Kalau Fourier itu dia kesamaannya itu sama-sama penurunan dari apa istilahnya itu, rumus itu nak terlalu beda antara Fourier sama Fick, cuman yang membedakan itu adalah suhu sama konsentrasi, Mas. Terima kasih. Ya, benar sekali kan. Iya, ya. Mungkin aku tambahin aja, mungkin benar jawabannya Zaki itu, yang jadi pembeda itu di driving force-nya. Jadi kalau driving force-nya maksudnya pendorongnya kok ada yang bisa dia gerak, ada yang ditransfer massa atau ditransfer panas, itu bedanya di situ. Kalau panas dia itu temperaturnya, perbedaan temperaturnya, terus kalau dia transfer massa perbedaan konsentrasinya. Itu. Nah, ada yang sama, mungkin bentuknya sama. Bentuknya itu sama kayak mungkin kalian pernah belajar juga di SMA itu tentang listrik. Jadi ada yang buat driving force-nya dibagi resistennya. Jadi ada yang menghambat. Nah, kemudian dia ada yang sama itu, yang resisten itu nanti resisten, kalau secara general itu resistennya itu misalkan dinding semakin tebal gitu. Dinding semakin tebal nanti kan kayak yang suhunya itu kan juga makin turun. Nah, itu kan juga menghambat laju panasnya juga. Makin tebal juga makin heat loss-nya juga semakin makin banyak gitu. Makin banyak itu yang enggak tertransfer ke luar dinding itu maksudnya itu. Terus juga ke konsentrasi. Dengan konsentrasi juga mungkin anggap aja kita kalau konsentrasinya kita mungkin punya garam gitu. Garamnya sama 1 gram gitu aja. Nah, 1 gram itu kalau misalkan cuma ke gelas kan kayak masih
berasa asin gitu nanti kan kayak nyebarnya. Terus nanti kalau misalkan langsung ke danau juga nanti nggak terasa apa-apa gitu. Mungkin kalau cuma sama-sama kecil gitu, mungkin 1 sendok gitu. Jadi perbedaan dan persamaannya itu. Tapi konsepnya transfer momentum, transfer massa, transfer panas itu sama aja. Jadi memudahkanlah ya pemahaman berdasar prinsipnya ini. Nah ini nanti dasar dari transfer massa sendiri itu pakai hukum Fick, di mana nanti karena perbedaan konsentrasi. Nah, itu ada persamaan itu J bintang sama dengan minus DAB atau molecular diffusivity molekul A yang dimasukin ke molekul B. Nah, dikali dengan konsentrasi A yang terdifusi dibagi jaraknya, jarak difusi apa ya? Jaraknya difusi. Jadi ada nanti pakainya jarak-jarak gitu. Itu sebagai dasarnya. Mungkin kalau mau latihan soal dasarnya, terus nanti juga apa ya? Juga bisa kan konsentrasi kan kayak ada yang lebih pekat, ada yang lebih kurang pekat gitu. Nah itu kan kalau itu kan kayak konsentrasi kan liquid. Nah tapi juga bisa dia itu dalam bentuk konsentrasi gas. Nanti akan dibahas ya nanti ini dalam bentuk gas. Nah itu pakai gampangannya pakai perfect gas law atau hukum gas ideal. Jadi nanti cari konsentrasinya dikorelasikan dengan tekanan parsialnya. Mungkin zatnya kan ada campuran-campuran. Itu. Nah, ini terkait gas. Yang pertama ini ada gas helium itu disimpan pada bejana yang bahannya itu leburan silika. Nah, dalamnya itu suhunya di dalam bejana itu 20 derajat Celcius. Dengan ketebalan dindingnya cuma 2 mm, tapi diameternya itu lebih besar lagi 0,2 meter. Nah, tekanan di dalam dinding itu 4 bar terukurnya, dan kecepatan penurunan tekanan itu ditanyakan nanti. Berapa kecepatan penurunan tekanan tiap waktunya, per sekonnya berapa. Nah, terus kemudian sudah diketahui koefisien DAB-nya atau diffusivity molecular diffusivity-nya 0,4 kali 10⁻³ meter kuadrat per sekon. Kelarutan heliumnya dalam silika itu S-nya 0,45 kali 10⁻³ kilomol per meter kubik bar. Nah, ini sudah diketahui tadi. Nah, ini ada asumsi karena D-nya itu ternyata lebih paling besar banget daripada L-nya. L-nya itu ketebalan dari dinding bejananya. Nah, itu maka difusivitasnya itu dianggap 1 dimensi, jadi langsung lewat gitu aja, ditinjau 1 dimensi gitu. Karena media itu memiliki densitas yang seragam, dianggap itu antara sisi sini sama sini nggak ada yang mungkin besar gede sebelah gitu. Kemudian gasnya ini diasumsikan biar lebih enak, biar lebih menyederhanakan penyelesaian itu pakai berlaku gas ideal. Kemudian tekanan dari luar, karena mungkin kan tekanannya 4 bar. Kalau di luar mungkin cuma berapa bar gitu ya, dianggap kan lebih kecil daripada tekanan luar. Helium kan mungkin semuanya kan ada oksigen, nitrogen ada berapa, tapi kan cuma sebagian kecil dari heliumnya. Ya, kalau misalkan 1 atm sekitar 1 bar gitu ya. Nah, itu kan cuma udah campuran. Nah, tapi kalau parsialnya helium karena dikit banget kan itu kan kecil banget, lebih kecil mungkin daripada yang ada di dalam bejana. Nah, itu dianggap tekanan yang di luar bejana, yang di helium itu diabaikan karena sangat kecilnya. Nah, konsepnya sini kan ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi ini pakai persamaan raja massa komponennya helium.
Jadi persamaan yang biasanya laju perubahan massa helium di bejana. Ini kelihatan kan? Apa kurang? Ya, kelihatan kok, Mas. Ini laju perubahan massa helium di dalam bejana. Nah, ini terus sama dengan laju alir yang masuk ke bejana, helium yang masuk sama helium dikurangi helium yang keluar. Nah, karena ini kan ini prosesnya ini semua yang keluar, jadi dianggap tidak ada helium yang masuk. Di semuanya keluar gitu. Nah, jadi persamaannya ini D kan massa kan laju perubahan massa, ini kan rho A, zat A, anggap saja heliumnya itu A, rho A kali V, ini kan massa dibagi per detiknya. Nah, ini laju perubahan massa. Karena 0 ini 0 dan terus laju keluaran. Nah, laju keluaran ini laju massa di keluaran itu kayak persamaannya N kan ada yang konstan kan nanti yang masih konstan kan NA bar. Jadi NA bar itu kayak fluxnya, flux perpindah bukan flux maksudnya heat loss, flux, konsentrasi gas. Jadi molnya yang yang pindah, molnya yang pindah ke luar itu. Nah, jadi ini flux laju keluarnya helium dikali areanya. Ini kan massa juga, kan nggak berubah gitu. Jadi raca massanya ini. Nah, karena berlaku gas ideal, nah ini diturunin PV sama dengan nRT. Kalau sebenarnya di Tekim juga nggak boleh sih, V-nya harus V total kan di termo kayak gitu. Tapi biar gampangnya kayak gini, N itu kan sama dengan massa dibagi MR-nya, BM-nya. Nah, buat cari kan di sini kan ada rho. Nah, di sini ada rho. Nah, rho itu asalnya dari MV. Nah, ditukar di range dibentuk ulang. Nah, bentuknya rho-nya itu ternyata tekanan dikali M per RT. Konstanta gas dikali temperaturnya. Jadi karena ini zat A, jadi tekanan A-nya, heliumnya dikali massa MR-nya atau BM si helium dibagi R kan, dibagi T. Kemudian substitusikan di sini di persamaan yang awal tadi dimasukin, hasilnya kan ini oh ya maaf ini ada dPA per MAV per RT, ini per DT ini harusnya ada DT sama dengan minus A NA. Nah, karena P sudah diketahui P itu nanti kan seiring waktu berubah. Terus tapi BM-nya itu dia tetap konstan. Terus volume dari bejananya juga nanti tetap konstan. R sama T-nya juga tetap konstan. Jadi dia dikeluarkan dari sini, dari D-nya ini. Jadi nggak berubah. Nah, tinggal dP per dt. Nah, nanti yang dicari d per dt, laju tekanan nanti. Nah, ini berkorelasi sama konsentrasi tadi yang kubahas tadi. Nah, ini korelasinya antara konsentrasi dan tekanan untuk gas. Jadi sementara ditemukan dPA per dt-nya minus RT areanya kali NA per BM-nya kali per P. Nah, terus di sini dianggap silicaeus sebagai media diam. Jadi dia nggak ngembang ataupun ngempis gitu. Jadi tetap stagnan di situ-situ aja. Jadi sini dasarnya tadi dari hukum konsentrasinya tadi kan pekat ke kurang pekat itu Na sama dengan minus DAB rho A yang di luar dikurangi rho massa jenis yang di dalam, kan juga mewakili konsentrasi kan massa jenisnya. Nanti kalau pindahan juga makin banyak massanya per volumenya. Bisa per L media yang dilalui tadi.
tebalnya dari si silika tadi. Nah, rho sendiri itu dia ada persamaan ini, MaSPa sama dengan ini. Nah, ini karena dia nah ini kalau yang di dalam ini kan dia memiliki tekanan. Nah, yang di dalam ini P-nya nanti P yang diketahui di bejana tadi. Terus yang di luar karena tekanan di luar bejana dianggap tidak ada, maka dianggap 0 rho-nya. Oke, dilanjut. Nah, kan udah ketemu. Samaannya jadinya ini. Na-nya ini DAB kali MaSPa per L. Nah, terus substitusin persamaan yang tadi, dPa per dt yang ini tadi. Nah, disubstitusiin masuk ke sini. Nah, karena dia bejananya bentuknya bola, jadi luas permukaannya yang A ini diganti rumus bola, dalam manunya D, mungkin kalau mau diubah R juga nggak apa-apa. Terus ini V-nya juga ini, V buat bola, spare buat yang pakai diameter pi, D pangkat 3 per 6. Nah, udah substitusiin didapat persamaan ini. Nah, kan udah persamaan ini, tinggal dimasukin ke yang diketahui tadi, dimasukin aja semuanya, terus didapat laju perpindahan, laju penurunan tekanan di dalam bejana itu segini, 2,631 kali 10 pangkat minus 11 bar per sekon. Mungkin ada pertanyaan di sini. Mungkin ini sama sih, cuma bedanya ini ada diketahui P awal sama P akhirnya aja. Terus dicari sumbu berapa lama dia berkurangnya tekanannya. Mungkin ada pertanyaan? Ini tuh soal terakhir di transfer massa. Aku dulu juga kurang ada pembahasan dulu kalau di transfer massa. Jadi paling mentok ya pengetahuan paling mentok ya di sini. Soalnya pas itu waktunya juga kayak terbatas juga. Pas akhir-akhir mepet-mepet. Mungkin ada pertanyaan? 15 menit. Ya mungkin silahkan tanya jawab. Oh ya, aku nanti izin kalau misalkan nanti masih berlangsung sampai jam 3, aku izin sampai 2:45 ya. Sisanya nanti tanya jawab di luar. Ini ada pertanyaan, monggo aku serahin ke MC aja. Mungkin sekian dari pemaparan transfer panas sama transfer massa. Mungkin dilanjutin MC buat bimbing tanya jawab. Semoga bisa. Oke, berarti sekarang masuk sesi tanya jawab gitu ya, Mas? Iya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan transfer panas atau juga transfer massa, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau drop pertanyaannya di kolom chat.
mungkin nggak ada pertanyaan. Iya, mungkin ini Oke. udah cukup paham semua nih, Mas. Atau mungkin belum kepikiran pertanyaan. Jadi apa boleh kalau misalnya nanti dari teman-teman bertanya langsung ke Mas Ian via chat ya, Mas? Ntar aku ketik nomorku di sini aja. Oke, Mas. Ya, ini mungkin aku seringnya pakai WA ya. Oke, Mas, boleh, Mas. Mungkin agak lama responnya juga. Maaf ya sama yang ngurus OT ini. Agak lama respon ke orang lain biasanya. Kadang Iya, malah Mas. nggak benar. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka berakhir pula kegiatan Orange Tutorial pada sore hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ian selaku tutor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya kepada teman-teman K60. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengerjakan EAS TMP nantinya. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, kepada teman-teman yang ada di Zoom bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk dokumentasi akan saya serahkan kepada host. Baiklah, ayo yang bisa on cam mohon on cam ya, karena sebentar lagi mau dokumentasi. Bisa ditunggu sekitar mungkin 2 menit ya sampai 2:37. Baiklah, sepertinya kita bisa mulai dokumentasi ya. Jadi untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baiklah, karena slide 2 kelihatannya semuanya off cam, jadi tidak usah. Untuk sesi dokumentasi selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Edward selaku host. Sebelumnya diingatkan kepada teman-teman K60 yang ingin meninggalkan Zoom, jangan lupa untuk mengisi link feedback terlebih dahulu yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Karena nantinya pembahasan soal yang telah dijelaskan tadi juga record Zoom akan dikirimkan kepada teman-teman yang telah mengisi link feedback. Karena waktu telah menunjukkan pukul 14.37, maka acara Orange Tutorial pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.